Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Didi Tiofani dengan NIM 12201193181 dengan nomor absen 43. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ihwana. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Muhtar wa alil ahar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa ibdali amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah menimpakan taufik, rahmat, hidayahnya kepada kita semua sehingga saya dan jenengan semua dapat melihat dan dapat menyaksikan saya mempresentasikan hasil kerja saya dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita semua nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-temanku sehimpun seperjuangan yang saya sayangi dan saya banggakan, izinkan saya menyampaikan hasil kerja saya yang berjudul Pengantar Ilmu Torekot, Perbaikan Jiwa dan Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa banyak mengurangi waktu, saya akan menyampaikan poin-poin yang berada dalam makalah sebagai berikut. Secara kelembagaan, tarekat pada dasarnya dapat dikenal dalam Islam hingga abad ke-8 Hijriah maupun abad ke-14 Masehi. Artinya tarekat sebagai organisasi dalam dunia tasawuf bisa dianggap sebagai hal baru yang tidak pernah dijumpai dalam tradisi Islam periode awal, termasuk pada masa Nabi. Tidak heran kemudian jika hampir semua jenis tarekat dapat dikenal saat ini selalu dinisbatkan kepada nama-nama para wali atau ulama belakangan yang hidup berabad-abad jauh setelah Nabi, atau yang kerap dikenal dengan ilmu yang memiliki wasilah dari wali-wali terdahulu yang bermuara kepada Nabi sehingga nasabnya jelas, itu ilmu yang turun dari mana dan sumbernya itu siapa. Masuk ke pokok pembahasan kita, ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah akal dan budi, yang kedua sifat tercela, dan yang ketiga sifat terpuji, dan yang 4 maksiat dan taat. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, A. Pengertian akhlak dan budi. A. Akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangi, tingkah laku atau tabiat. B. Budi. Pengertian budi pekerti adalah kesadaran perbuatan perilaku seseorang. Dari segi etimologi, kata istilah budi pekerti adalah gabungan dari 2 kata, yakni budi dan pekerti. Arti kata budi sendiri adalah sadar, nalar, pikiran atau watak, sedangkan arti kata pekerti adalah perilaku, perbuatan, perangai, tabiat, dan watak. Yang jika disimpulkan bahwa budi pekerti merupakan sesuatu yang berkaitan sangat erat mengenai karakter manusia, baik dalam sifat maupun perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Masuk poin kedua, B. Sifat tercela. Sifat tercela ialah watak perilaku yang tidak baik dalam kurung buruk yang menimbulkan permasalahan, banyak negatifnya daripada manfaatnya, banyak merugikan orang lain daripada bermanfaatnya. Contoh sifat tercela yakni 1. Egois, ghabah atau marah, hasad atau iri hati, namimah atau adu domba merupakan sifat tercela dan hukumannya haram, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mengikuti seorang yang banyak bersumpah, lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Quran Surat Al-Qalam ayat 1-11.
C. Sifat terpuji. Sifat terpuji adalah watak atau perilaku positif, baik. Perilaku-perilaku maupun sifat dijadikan contoh atau suri tauladan. Contoh sifat terpuji pada Allah: 1. Ikhlas, 2. Bertaubat, 3. Bersabar, 4. Bersyukur, 5. Bertawakal, berharap, bersikap takut. Contoh sifat terpuji manusia dengan sesama manusia: menjaga hubungan baik, berkata benar, tidak meremehkan orang lain, berprasangka baik. Ditegaskan dalam firman Allah sebagaimana berikut, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Dan sifat yang terakhir adalah kasih sayang atau welas asih. Dan poin yang keempat, D sekaligus terakhir, maksiat atau taat. Maksiat, jadi orang meninggalkan perintah Allah, meninggalkan salat dan semisalnya, maka dia berada dalam kondisi yang berbahaya. Kondisi yang berbahaya ini menyebabkan penyelewengan kewajiban sehingga terjadilah maksiat. Maksiat yang disebut adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan apa-apa saja yang diharamkan dan dilarang oleh agama. Yang B, taat. Taat dari ta'a yatihu ta'atan, dan arti kata tunduk atau patuh, yakni patuh kepada aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, baik negara maupun agamanya. Ya, mungkin sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Semoga sekelumit ilmu tadi dapat bermanfaat. Al-insanu mahalul qata wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Khairun nas anfa'uhum linnas, dan sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Sekian dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.